Sedih dan pilu ujung prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven usai Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan siang tadi menjatuhkan putusan bahwa keduanya resmi bercerai. Tak hanya itu, yang tak kalah mengejutkan adalah putusan Majelis Hakim terkait hak asuh atas kedua anak mereka yang menggema di ruang sidang pun mencuatkan rasa was-was dan deg-degan bagi kedua pihak Baim dan Paula. Pasalnya beberapa pekan sebelum sidang putusan hari ini, sempat pihak pengadilan agama menggelar sidang di tempat, yaitu di 3 lokasi rumah Baim Wong untuk melihat kondisi rumah Baim, apakah cocok untuk ditempati kedua putranya. Tak hanya itu, sidang di tempat ketika itu juga untuk melihat seperti apa reaksi anak-anak ketika melihat Paula Verhoeven menghampiri mereka. Namun hasilnya ketika itu terbilang mengejutkan. Belum lagi diwarnai aksi canggung antara Baim dan Paula ketika tanpa sengaja keduanya berpapasan 4 mata. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baim Wong siang tadi tampak dengan sigap dan semangat menghadiri sidang putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Usai Majelis Hakim Pengadilan Agama mengetok palu yang menunjukkan bahwa putusan sudah resmi menyatakan Baim Wong dan Paula sudah bercerai, seperti inilah ungkapan hati Baim Wong bersama kuasa hukumnya. Saya kan mewakili prinsipal ingin tahu akhir dari sejarah perkawinannya. Ini nanti Baim bisa buka sendiri. Ya. Memang dia yang minta, yang mulia, surat saya izinkan dia ingin mendengarkan sendiri akhir daripada sejarah perkawinannya di dalam persidangan. Bisa dibuka nanti kalau segera setelah ini bisa dibuka. Saya juga tahu yang mulia, memang di ikut saya diberitahu. Ya. Baik, jadi itu ada surat jawaban. Saya sudah minta agar dikirim ke Bapak, dan saya sudah tahu. Kira sudah Pak ya, jadi ini nanti cuma menunggu jaringan. Saya sudah berusaha kok, tapi jaringan Tidak apa-apa ya. sejak sebelumnya sudah ada. Tapi dipastikan segera setelah ini saudara kuasa dan juga prinsip bisa termasuk termohon. Tapi tidak saya bacakan di sini. Siap ya mulia. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup. Saya nggak tahu rumusnya untuk pembacaan putusan. Bukan tidak melakukan mungkin yang terbaik itu ya deketin dis. Jadi saya udah emang rumusnya seperti itu. Lega, senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, ini kita kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngomprolinnya film, Neza. Jadi buat saya itu ya mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Dan kalau saya nggak akan bilang, mungkin akan bilang dari sekarang ya, apapun itu saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya berkeluarga juga, ini kan yang keluarga juga ya, kayak pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi juga ada ayah saya juga. Mudah-mudahan habis ini saya juga udah bilang sama Paula waktu itu di chat, ayah saya sudah nggak ada, ibu saya sudah nggak ada, kita tenang yuk. Ini cuman kalau memang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini itu semua tenang. Balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini, itu adalah teman saya.
setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna, penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi. Karena saya selama ini, saya sama-sama dia tuh, dia tuh teman terbaik saya. Ketika terjadi seperti ini, saya hanya perlu jelaskan, itu aja. Dan sampai sekarang tidak ada yang akhirnya malah jadi seperti ini. Balik lagi, kalau saya doain aja, semuanya itu akan baik-baik aja. Dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau Kak Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalnya udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu. Mengejutkan, prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven berujung cerai berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas seperti apa pula bantahan dari Baim Wong atas tudingan bahwa dirinya sengaja menjauhkan anak-anaknya dari Paula Verhoeven? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Beberapa waktu sebelum sidang putusan digelar hari ini, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan sempat melakukan pemeriksaan di 3 tempat berbeda, yakni kantor Baim Wong, rumah Baim Wong, dan juga apartemen Ozon. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat kelayakan suasana dan kondisi yang tepat, di mana anak-anak Baim Wong dan Paula kelak menetap dan diasuh. Menurut kuasa hukum Baim Wong yaitu Fahmi Bahmid, proses pemeriksaan di tempat dilakukan atas permintaan pihaknya kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar semuanya terbuka tanpa ditutup-tutupi, sekaligus melihat respon anak-anak terhadap kehadiran Paula Verhoeven, ibunda mereka. Dalam arti bahwa pihak siapa yang tepat menurut pengadilan untuk mengasuh keduanya, yang secara hukum memang masih di bawah umur. Di mana ketika itu terbukti bahwa anak-anak tetap menolak dan bahkan sampai berteriak-teriak ketika melihat kehadiran Paula. Dengan adanya penolakan itu, maka menurut Fahmi, ada baiknya jangan ada lagi pihak-pihak yang coba-coba memaksakan kehendaknya terkait pilihan anak-anak itu untuk tinggal dengan ayahnya. Karena meski masih di bawah umur, namun anak-anak itu juga mempunyai hak untuk menentukan apa yang terbaik untuk mereka sendiri. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan. Yang jelas, tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk 2 orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak? Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadonan. Ternyata anak-anak tetap menolak, bahkan teriak-teriak tadi. Tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya sudah jelas pasti menceraikan. Ya, anaknya saja menolak. Niat baik dari pengadilan sendiri sih ya, mau tahu banget situasinya seperti apa. Dan memang satu-satu tempat tadi saya juga nggak ada usul. Saya juga tadi pakai celana pendek, saya dari sini tiba-tiba udah ada di Baim Wong, dan saya ganti celana baru dia ke mereka semua ke mana ke Gaman, nyari tempatnya, lihat situasinya,
Dan kan ada CCTV juga yang jatuh, dia lihat CCTV-nya di mana, saya kasih lihat ini di sini. Dia lihat situasinya di rumahnya. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak itu seperti itu, beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya kan anak-anak baik, dan pas anak-anak baik, datang baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya, sama kita bilang Miss Julia, ada semuanya Miss depanin ya. Kita bilang pulang sama mama yuk. Karena kalau anaknya sudah tua, nggak apa-apa, mau pulang sama anaknya nggak apa-apa. Cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi, jangan paksa. Karena kasihan psikis anaknya. Dan saya tuh cuma sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya kuncinya cuma bonding aja orang tua sama anak sampai benar-benar ini. Mau tiap hari nggak apa-apa. Pun ini bukan masalah hak asuh sebenarnya. Ini masalah yang terbaik buat anak. Tak hanya melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di tempat, yang coba diperlihatkan secara apa adanya saat persidangan di tempat, di sisi lain Mbak Im Wong juga merasa bingung lantaran dirinya selalu dituding sebagai pihak yang disalahkan dalam prahara rumah tangganya dengan Paula dan dianggap terus membela diri. Karenanya, pada momen Ramadan baru-baru ini, Mbak Im Wong sempat meminta kepada Paula untuk tidak mengumbar hal-hal yang tidak baik, karena hal itu akan berdampak besar kepada kedua belah pihak dan juga anak-anak. Sementara terkait hasil sidang nantinya, khususnya terkait hak asuh anak, Mbak Im pun menegaskan bahwa kalah ataupun menang, ia justru akan tetap menjadi orang yang terus mendukung Paula dalam menjalani kehidupannya, juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Saya itu laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak. Tapi gimana? Kita punya tanggung jawab semua tiap hari buat apa-apa. Tapi jangan bilang kita yang melarang. Itu salah banget. Dan kita nggak pernah melarang. Kalau misalnya mau nginep terserah. Saya sampai kadang-kadang juga sesimpel teori seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dia yang akhirnya saya malah kayak orang jahat di sini. Bingung. Dan saya ngomong di sini bilangnya, saya harus berbicara dengan bahasa apa? Sedangkan saya nggak bisa berbicara. Kenapa? Di mata kalian yang nonton segala semuanya, saya dikira membela diri, salah lagi. Itu dia. Ini terjadi bulan puasa lagi. Ya Allah, saya sampai bilang ke dia juga, Allah puasa lu. Puasa lu. Jangan mengumbar sesuatu yang tidak benar. Dampaknya gede. Dan kita setan hidup dulu. Jangan sampai kita menjadi sesuatu hal kita dirugikan. Kamu ke sana jangan gua dah. Saya bilang kok. Dan saya sekarang kalau misalnya ditanya gimana sekarang, saya nggak baca, saya nggak mau lihat berita soal saya apapun mau bagus berita soal saya juga. Saya tenang seperti ini dengan anak-anak, fokus. Kalau anak-anak sudah baik sama ibunya, silakan mau menang atau kalah saya di pengadilan. Saya akan buktiin sama Paula. Saya akan menjadi orang yang sangat mendukung dia. Demi Allah saya bilang sekarang. Mengejutkan pernyataan Mbak Im Wong yang membantah dirinya menjauhkan anak-anaknya dari Paula Verhoeven. Lantas, benarkah pihak Paula Verhoeven mengaku pernah mengalami KDRT dalam rumah tangganya dengan Mbak Im Wong? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Dalam agenda sidang cerai Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven sebelumnya, Paula mendatangkan seorang saksi ahli di bidang telematika yaitu Abimanyu untuk membuktikan tuduhannya bahwa ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven. Dalam pernyataannya, saksi ahli ini menjelaskan hasil analisisnya atas video rekaman CCTV yang menunjukkan adanya dugaan suatu kontak fisik yang cukup keras dari pria yang diduga Mbak Im Wong kepada diduga Paula Verhoeven hingga menyebabkan diduga Paula sedikit terpental.
Hasil analisis tersebut seakan mengungkapkan misteri lain di balik prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, selain adanya dugaan perselingkuhan antara Paula dengan sahabat Baim sendiri, sebagaimana diungkap oleh Baim Wong sebelumnya. Ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak, kemudian ya karena saling silang pendapat atas sesuatu, nanti yang bersangkutan mungkin bisa menjelaskan. Nah, sesuatu tersebut kemudian menjadi pokok pembicaraan yang jadi keras sehingga membuat salah satu pihak sangat marah. Kemudian prianya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita. Kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif, ya. Dan dari perbuatan tersebut, kalau yang wanita ya diam aja, kayak pasrah aja, ngomong tenang, tetapi yang ini agak keras. Karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras. Silahkan diterjemahkan, kalau saya bahasanya bahasa telematika ya. Jadi kalau gini lah, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan, lalu ada juga kontak jadi melakukan sesuatu, yang pernah melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita ya. Di situ jadi konteks ini sehingga dengan pergerakan tangan yang pria kemudian membuat kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan karena dari sebelah samping gitu kan, berhadapan-hadapan. Jadi karena terjadinya dari sisi kanannya di sisi kanannya yang kamera. Ya, jadi apa yang dilakukan sebenarnya di sini, apa yang dilakukan itu nggak ketahuan jelas, tetapi yang pasti gerakan tersebut itu suatu kekerasan kepada kepala yang wanita karena seiring dengan gerakan tangan yang pria, kepala si wanita juga terdorong. Apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan, silakan itu secara pakar hukum nanti yang menilai ya. Tetapi kalau di bahasa telematika kita ngelihat dari suatunya bukti, suatu kontak keras ya di CCTV bukti keras ya, benturan dan benar-benar memang terkena sampai yang satunya waktu udah dihajar gitu sampai terpental. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.